Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan Zoom kali ini, saya dengan rekan kerja saya ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul SDGs. Sebelum itu, perkenalkan saya Indiskana Putri sebagai moderator dan rekan kerja saya yaitu ada Zaskia Zara, Nafdin Satria Firmansyah, Khairul Rashid, Hilda Hastari, Dinda Salsabi Rahma, Fiona Putri Febrianti, serta Erli Khairul Nisa. Untuk materi pertama, pengertian SDGs akan dijelaskan oleh rekan kerja saya yaitu Erli. Untuk itu dipersilakan. Pengertian SDGs adalah singkatan dari The Sustainable Development Goals yang artinya tujuan pembangunan berkelanjutan atau TPB. Jadi SDGs adalah kumpulan 17 global yang ditetapkan oleh PBB. Tujuannya sangat luas dan saling terkait meskipun masing-masing memiliki target sendiri untuk dicapai. Jumlah targetnya adalah sebanyak 169 tujuan. SDGs dikembangkan untuk menggantikan Millennium Development Goals MDGs yang berakhir pada tahun 2015. Berbeda dengan MDGs, kerangka kerja LDGs tidak membedakan antara negara-negara maju dan negara berkembang sebaliknya. Tujuannya berlaku untuk semua negara. Terima kasih. Selanjutnya materi pendidikan berkualitas yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Hilda Hastari. Untuk itu Hilda dipersilakan. Pendidikan berkualitas dalam kehidupan manusia tentunya saja membutuhkan pendidikan karena pendidikan merupakan suatu proses perkembangannya seseorang dalam bentuk pola pikir, sikap, karakter, bahasa, maupun sebagainya kontribusi. Dalam kehidupan bermasyarakat tentu saja ditentukan oleh pendidikannya. Pendidikan merupakan sebuah upaya yang dilakukan secara sistematis dan sadar untuk mengembangkan potensi individu. Dengan pendidikan dapat mempersiapkan diri setiap individu dalam kemampuan untuk berperan dalam suatu lingkungan masyarakat. Sejalan dengan pendapat dari Darman, pendidikan untuk seseorang itu sangatlah penting. Dengan pendidikan dapat menghasilkan manusia yang cerdas secara intelektual dan dapat berpikir secara saintifik serta mampu mengembangkan sifat spiritualnya. Materi selanjutnya yaitu kondisi pendidikan di Indonesia saat ini yang akan dijelaskan oleh Fiona Putri Febrianti. Mohon maaf, Vio, itu belum di mute. Kondisi pendidikan di Indonesia saat ini. Berdasarkan pendapat Herlambang et al. ND, pendidikan merupakan sebuah sektor esensial pada kehidupan manusia, terutama di Indonesia, yang menjadi salah satu syarat untuk membangun bangsa. Pendidikan juga merupakan salah satu fasilitas dalam membangun sebuah peradaban yang berdasarkan kepada nilai-nilai kebudayaan dari bangsa Indonesia. Saat ini, kualitas SDM di Indonesia dapat dikatakan masih cukup rendah dibandingkan negara lainnya. Melihat pendidikan di Indonesia dewasa ini juga masih sedikit mengkhawatirkan, baik itu dari segi sarana ataupun dari segi prasarananya. Sebagian warganya belum memenuhi haknya untuk memperoleh pendidikan yang layak seperti yang termaktub pada UUD 1945 pasal 31 ayat 1, yakni setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan. Berdasarkan hal tersebut, sudah sangat jelas bahwa setiap rakyat Indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang layak.
Tentu saja dengan memperoleh pendidikan dapat bermanfaat bagi individu maupun kemajuan suatu negara di masa mendatang. Fadia dan Fitri 2021. Baik, untuk materi selanjutnya itu Sustainable Development Goals dalam bidang pendidikan yang akan dijelaskan oleh Zaskia Zahara. SDGs memiliki peran seimbang terhadap seluruh negara maju berkembang maupun negara kurang berkembang. Sustainable Development Goals (SDGs) ialah suatu program dalam upaya pembangunan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat secara berhubungan, termasuk dalam bidang pendidikan. Pendidikan dapat berpengaruh terhadap pencapaian pembangunan berkelanjutan. Tujuan pendidikan dijadikan pijakan untuk mendorong sasaran serta target dari program SDGs ini. Peningkatan pendidikan di Indonesia akan memacu tercapainya sasaran dari 17 poin SDGs, yang salah satunya yaitu upaya untuk membangun negara yang berkualitas melalui pendidikan yang berkualitas dan layak. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu ada upaya pemerintahan dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia akan dibacakan oleh Nakdin Satria Firmansyah. Upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Tugas pemerintah dalam meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di Indonesia adalah bagaimana kualitas pendidikan di Indonesia menjadi merata. Tiap daerah mempunyai kualitas sama dengan daerah lain. Tiap daerah di Indonesia mempunyai kekhasan tersendiri yang perlu menjadi tolak ukur keberhasilan pemerataan pendidikan. Alifah 2021. Kearifan lokal daerah serta karakter menjadi kunci keberhasilan dan kekhasan pendidikan di Indonesia. Indonesia melalui kearifan lokal yang dimiliki oleh setiap daerah diharapkan mampu menjadi primadona dalam mewujudkan pendidikan yang berorientasi global dan berbasis kearifan lokal. Pembelajaran yang terintegral dalam adanya mulok muatan lokal dapat mempermudah siswa dalam mencerna materi pembelajaran melalui lingkungan di sekitarnya. Asriati 2012. Untuk materi selanjutnya ada korupsi, yaitu kita mengambil dari 6 isu keprihatinan dari Indonesia. Yang materi ini akan dibacakan oleh Hilda. Korupsi. Yang pertama, menurut Kamus KBBI, korupsi merupakan penyalahgunaan atau penyelewengan uang negara demi keuntungan diri sendiri atau orang lain. 2. Menurut UU Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, sebuah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri orang lain atau korupsi yang berakibat negara atau perekonomian negara. Ketiga, menurut buku teori atau praktik pendidikan anti korupsi, korupsi adalah sesuatu yang dapat diartikan sebagai perbuatan menyangkut sesuatu yang bersifat amoral, sifat dan keadaan yang busuk menyangkut jabatan instansi atau aparatur pemerintahan, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian. Selanjutnya yaitu ada metode atau cara memberantas korupsi yang akan dibacakan oleh Nakdin Firmansyah. Stop korupsi. Metode atau cara memberantas korupsi, yaitu 1. Memberikan hukuman berat kepada sang koruptor. 2. Menjadi pemimpin yang berintegrasi. 3. Memanfaatkan teknologi pada sistem. 4. Membangun pendidikan yang bermoral sejak kecil. 5. Menanamkan nilai keagamaan secara intensif. 6. Supremasi hukum yang kuat. 7. Menutup celah. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan yang akan dibacakan oleh Zaskia Zahara.
Hasil dan pembahasan. Memberantas korupsi tidak cukup dilakukan oleh pemerintahan maupun lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi KPK saja. Seharusnya masyarakat juga berwenang untuk membantu pemerintahan dan KPK dalam memberantas tindakan pidana korupsi dengan melaporkan adanya tindakan pidana korupsi KPK, hak dan tanggung jawab masyarakat itu diatur dalam pasal 2 hingga pasal 6 PP nomor 71 tahun 2000 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Untuk materi selanjutnya yaitu kesimpulan yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Perilaku korupsi ini akan merugikan orang lain dan juga diri sendiri dalam kehidupan. Maka itu Indonesia harus membangun lebih norma-norma keagamaan dan keadilan, dan juga kelayakan yang diberikan kepada para pekerja untuk menghindari tindakan korupsi akibat krisisnya ekonomi yang dimana tindakan korupsi yang dilakukan terus-menerus oleh sebagian masyarakat dapat mengakibatkan pertumbuhan ekonomi semakin menurun. Baik, cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Alhamdulillah.